nanti kita akan menganalisis suatu bisa dibilang teka-teki gitu kan ya, gimana cara menyelesaikannya gitu ya, dengan batasan-batasan atau syarat-syarat yang diberikan ya. Dan itu cukup menyita waktu juga gitu ya, karena soalnya agak sedikit tricky gitu ya, dan perlu juga kejelian memahami kata demi kata dari soal yang dimaksud. Baik, bisa dimulai ya untuk kita mulai tentang abstraksi ya. Ingat, sekarang kita akan bahas tentang pola-pola gambar dulu untuk yang abstraksi. Nah, bagian yang pertama sudah kita bahas kemarin adalah soal yang ini ya, nomor satunya ya. Ingat, kemarin ini ternyata polanya itu adalah pencerminan ya. Pencerminannya yang mana kita dapatkan jawabannya kemarin itu adalah yang bagian B ya. Ini bagian B. Jadi kalau misalkan di diputar, kayak pada diputar, dicerminkan ya, dicerminkan atau direfleksikan, maka jawabannya yang B. Nah, cerminnya bisa macam-macam, bisa vertikal, bisa horizontal, atau bahkan bisa juga miring gitu ya. Oke, ini sekedar mengingat yang kemarin. Kemudian berikutnya yang kedua, nah di sini tidak ada seperti nomor satu ya. Kalau nomor satu di situ ada instruksinya jelas, pencerminan ya, dicerminkan. Tetapi kalau yang soal berikutnya ini tidak ada instruksi apa-apa gitu ya. Kita harus mencari pola sendiri gitu ya. Apakah ini dicerminkan, apakah ini dibalik, apakah ini diputar, atau seperti apa gitu ya. Nah, kira-kira dengan pola seperti ini ada yang tahu ini dicerminkan atau dirotasi, diputar? Ya Allah, ini suku nasu. Rotasi. Ya. Ini kita menuntut untuk kita memahami gitu ya gambarnya. Mungkin kalau soalnya dalam bentuk paper gitu ya, kertas mungkin bisa diputar-putar sehingga bisa sama gitu ya. Nah, kalau enggak ya berarti kita bayang sendiri atau menggambar sendiri. Kayak misalkan di bagian kanan itu ada shower gitu ya, kemudian si showernya itu menyiprat ke bagian tangan. Ibaratnya itu berarti kalau dia sedang menghadap ke sini, berarti tangan kiri ya, si airnya mengalir tangan kiri gitu ya. Nah, mungkin ada yang masih bingung gitu ya bagian ini. Ada yang memang sudah mantap bagian ini atau tidak bisa. Nah, ini saya coba ilustrasikan seperti ini. Jadi kita cek gitu ya untuk gambar yang pertama. Kalau saya putar, apakah sama dengan gambar asli? Sama ya? Sama Pak. Oke. Yang A sama. Yang B? Ketika diputar, apakah sama? Enggak, beda Pak. Beda ya? Oke. Dia yang B beda sendiri. Sekarang yang C, diputar apakah sama? Siap sama Pak. Kita putar berlawanan jarum jam. Oke. Sama ya? Dengan sama. Nah, di sini ada dua yang sama, ada satu yang beda. Berarti pertanyaannya mencari yang beda sendiri, ya. Jadi ingat, gambar itu seperti yang tadi, instruksinya jelas. Ada yang dicerminkan, ada yang dirotasi, ada yang tidak ada instruksi. Berarti kita mencari sendiri. Dan bisa saja melanjutkan pola berikutnya atau mencari yang beda sendiri, gitu ya. Yang D kira-kira gimana? Sama Pak. Sama Pak. Sama ya. Ini kelihatan banget, gampang ya, paling gampang. Ini sama juga. Yang E, ketika diputar searah jarum jam, sama nggak? Sama Pak. Sama Pak. Sama juga ya. Nah, berarti pertanyaannya ini mencari apa? Mencari pola yang beda dengan yang lainnya. Yang lain. Oke, berarti jawabannya yang mana? B Pak. Yang B Pak. Yang B ya? Ya Pak. Siap. Siap, bisa dipahami ya? Siap, bisa Pak. Kalau sudah, kita lanjut. Nanti materinya saya kasih ya ke Pak Andi, nanti akan di-share di akhir. Oke. Siap Pak, terima kasih Pak. Atau di sini Pak. Next, sekarang nomor 3. Nomor 3 adalah urutkanlah potongan gambar berikut menjadi gambar yang utuh. Urutannya yang mana? Ya, ini gampang-gampang susah sebetulnya. Tapi sebetulnya bisa juga gampang kalau kita melihat. Kalau gambar berarti kita cari aja ujung kiri atau ujung kanannya. Nah, kira-kira nomor berapa dulu nih yang ujung sebelah kiri? Nomor 2 Pak. Wah, Pak. Kalau ini nomor 2 pola pertama sebelah kiri, berarti
berarti yang kedua nomor berapa? Nomor 4 Pak. Coba 4 ya. Oke. Sesuai Kita tambahkan pola buyut-buyut. apakah betul dia menyesuaikan dengan pola yang ada, nyambung nggak? Siap nyambung Pak. Nyambung ya? Kita gambar kelelawar ya. Berikutnya nomor berapa? Nomor 3 Pak. Nomor 3 Pak. 3 atau 1? 3 Pak. 3 Pak. 3 ya, 2 udah. Satu, Bang. Saya bilang 2, 3 udah. Nomor 3 kalau kita tempelkan, oke, sesuai ya. Terakhir, berarti nomor Nomor 1. 1 yang dulu. Sip, betul, ini jawabannya. Betul ya? Seekor kelelawar gambarnya, kalau gambarnya. Bisa ya? Kalau seperti ini harus bisa ya. Dan ini harus bisa cepat mengerjainnya. Bisa dipahami? Ya bisa Pak. Ya, lanjut. Berikutnya nomor 4 masih sama dengan nomor berapa? 3. Jadi perintahnya mungkin sama ya. Di sini tidak dikasih instruksi, tapi yang jelas ini pasti menyusun potongan gambar menjadi gambar yang utuh. Nomor berapa dulu kira-kira adik-adik? Siap nomor 5 Pak. 5 dulu, sebelah kiri. 5. Pak, nomor jawabannya yang langsung jawabannya boleh. Berarti kalau habis 5 3 kita coba 3. Betul? Betul Pak. Oh, Terus nomor berapa lagi? nomor 1 Pak. 1. Lanjut. Nomor 4 Pak. 4 Pak. 4. Oke. Betul. Terakhir berarti nomor 2 ekor ikan. Betul, tadi yang nyebut di awal jawabannya Siap, makasih Pak. Ada pertanyaan sampai sini? Bisa ya? Siap, bisa Pak. Ya, oke. Kalau kalian merasa ini bagian yang paling mudah, secepatnya kalian kerjakan ya. Next, nomor 5. Nah, ini tidak ada instruksi. Kira-kira polanya apa? B Pak. D. B. D. Diapakan? Ya, polanya apakah dicerminkan atau dirotasi? Rotasi. Pak, dicerminkan. Dicerminkan ya. Kalau misalkan yang A kita pindahkan ke sini ya, terus kita misalkan rotasi, nah, sama nggak sih polanya dengan yang itu? Enggak ya, bentuknya begini ya. Kalau harus sama dengan bentuk pola yang bagian kanannya 3 ruas ini, seperti ini ya, dicerminkan berarti bukan. Kalaupun dirotasi bukan. Kalau dicerminkan, kira-kira cerminnya kemana ya? Kalau cerminnya ke sini nggak nyambung juga ya. Cerminnya ke bawah juga tidak sama. Sama atau tidak? Siapa tidak? Tidak ya? Yang B? Tadi ada yang jawab B. Dicerminkan. Dicerminkannya Udah kemana? cuy. Sini? Atau ke sini? Coba kemana? Kalau dirotasi sama nggak? Sama Pak. Sama Pak. Sama Pak. Yakin sama? Ada Jadi Pak. bentuknya karena soalnya udah Beda Pak. yang C simpan dulu, yang B Izin deh Pak. Jawabannya yang D Pak. Yang D Pak. yang Begini, seperti begini, ini begini. diputar jelas bukan, dicerminkan juga jelas bukan gitu ya. Izin Pak D. Yang D begini, rotasi atau cermin? Kalau dirotasi dia Cermin, Pak. tidak Cermin, sama. Pak. Pak ini Pak. Oke. Cermin Pak. Cermin dari sini ke bawah, berarti cerminnya di bawah ya, seperti ini ya, gitu. Sayang Yes, betul. Siapa? Oke, ini A, ini B, ini C,
nyambung ya, tuh beda banget. Kalau cerminnya pun ke sebelah kanan juga nggak bisa ya, beda. Cermin ke atas juga beda, ke kiri juga beda ya, malah sama. Malah tidak sama. Oke, yang D juga bukan ya, jelas dari bentuknya udah kelihatan beda sendiri. Ya, tadi ada yang bilang B, ada yang bilang D. Kira-kira yang mana? D. Siapa D? Siap D Pak. Lebih tepat D atau B? Ini B. D Pak D. D, Pak, D. D Pak D. Oke, sip ya, betul. Jawabannya D, berarti polanya diapain? Di cer Dicerminkan. Cermin Pak, cermin. Atas. atau D. Saya kayaknya masuk. Oke, sip. Nah, Saya dipahami ya? sakit bawah di itu kalau lohor-lohor mana hal Siap, bisa Pak. Gitu. kan? Oke. Kan tadi yang ngobrolnya lah di lila-lila. Pola figural berikutnya adalah seperti ini. Kita bisa punya banyak interpretasi masing-masing, ya. Coba siapa sebutkan nama dari Polres mana, hubungannya apa? Jadi ini mencari antara gitu ya, binatang di empat kotak ini gitu ya, dengan sama katanya hubungannya dengan antara 4 binatang yang di sebelah kanan. Izin Pak, Astagfirullah ngagorolong tuh di Ya boleh. Muhammad Tengku Dapa Rafi dari Polresta Bandung. Gimana? Untuk gambar yang kiri itu adalah 4 hewan mamalia Pak. Untuk 3 gambar yang kanan itu unggas Pak. Jadi jawabannya A. Jawabannya apa? A Pak, atau yang bertelur Pak. Oke. Berarti kita mencari hubungan hewan keempat ini dengan ini gitu kan ya sebetulnya. Tapi kalau misalkan bisa dilihat polanya betul ya, bisa juga mamalia. Ada yang tahu mamalia atau ada yang nggak tahu mamalia seperti Hewan apa? menyusui. Yang Hewan beranak Pak. menyusui ya. Beranak Pak. Siapa tahu Pak yang beranak. Betul, menyusui gitu ya. Bisa ya, jenis mamalia dengan unggas atau aves gitu ya. Unggas atau itu jenis burung atau aves. Nah, di sini selain unggasnya mamalia, kira-kira kalian bisa pakai hubungan apa? Habitat Pak. Kaki Pak. Habitat, Berparuh Pak. berparuh. Habitat, Pak. Kalau habitat yang di sebelah kiri habitatnya di mana? Beda-beda kan? Kaki Pak, kaki. Bisa. Dari Habitat pola makan karnivora. karnivora, ini herbivora. Kambing ini juga herbivora. Ini karnivora, ini karnivora. Kalau burung kebanyakan itu makan biji-bijian, tapi ada juga yang karnivora kan makan ikan ya. Kalau jumlah kaki kira-kira nyambung nggak? Nyambung Pak, nyambung. Ya. Itu Jadi Ada kelinci, ikan Pak. dengan Tidak, jumlah Pak. kaki juga. Di sini ada ikan apa itu namanya, paus gitu ya, tidak punya kaki. Ini kakinya Gurita. gurita itu sebut 8 ya, bukan 4. Ini kelinci juga 4, ini 6 gitu ya, kalau jengking ya. Jadi bisa banyak interpretasi. Yang penting kalian kita cari polanya yang sama aja. Oh ini mamalia, boleh nyambung juga. Kaki 4 dengan kaki 2 juga boleh juga. Gitu ya, seperti itu. Bisa dipahami ya? Jadi apa jawabannya Pak? Jawabannya yang A, betul. Jadi dua kemungkinan hubungan, satu jumlah kakinya 4 dengan 2, yang kedua adalah betul tadi jenis mamalia dengan burung-burung atau unggas gitu ya. Penguin memang tidak terbang, tetapi dia termasuk jenis burung ya, cuma dia hidupnya di tempat dingin atau kutub es ya. Terus juga bisa juga ini habitatnya tadi buat sambung. Ini anjing laut atau singa laut, habitatnya sama dengan penguin, betul nggak? Sama-sama di tempat dingin kan, sama-sama di perairan, betul? betul Pak. Sip, berarti jawabannya ya, Betul Pak. ya A ya. Betul Pak, betul. Sip. Oke, next. Nomor 7. Oke. Ini adalah pola mencari hubungan antara 3 buah gambar ya. Jadi kalian bisa mencari hubungan ke samping gitu ya. Baris kedua, ini baris ketiga. Atau bisa juga kalian mencari hubungan secara horizontal ya, yang kolomnya sama, kolom 1, kolom 2 dengan kolom 3.
Nah, coba ada yang bisa ini pola hubungannya apa antara ketiga garis atau ketiga kolom? Silakan sebutkan namanya. Apakah bisa dari bentuk? Apakah bisa dari warna? Enggak ya, enggak berwarna. Bentuk, pola bentuk. Izin Pak. Ya. Yang B, Pak. Siapa namanya? Muhammad Saiful Rizky Pak. Dari mana? Dari Polresta Cirebon Pak. Oke. Apa polanya? Polres mana? Saiful ya? Polanya itu yang dibagi 4, dibagi 2, dibagi 3 Pak. Oke. Jadi yang terakhir itu polanya dibagi 3, dibagi 2, terus 4, jadi jawabannya D Pak. Jawabannya deh ya. Oke. Ada yang lain? Yang lain ikut aja. Kamu minta. Oke, ya. Betul, ya. Bisa seperti itu polanya. Jadi di sini kalau dari bentuk tidak ada yang nyambung sama sekali. Ini lingkaran gitu ya. Ini dia yang ini dia persegi, ini segitiga. Ini bentuknya apa coba? Ya, kan tidak beraturan ya. Bisa dibilang gabungan dari dua buah segitiga. Ya, ini segi 5. Ya, ini segi 5. Ya, ini juga lingkaran tapi tidak seperti lingkaran juga gitu ya. Betul. Ya, polanya betul. Kita hanya mencari setiap bangun datar yang pada gambar dibagi menjadi berapa bagian. Yang ini sudah dibagi menjadi 4 bagian, ini 3 bagian, ini 2 bagian. Ya, kemudian di sini di baris kedua ini sudah ada 2 bagiannya, yang ini sudah ada 4 bagiannya, berarti yang belum 3 bagian. Betul nggak? Nah, baris terakhir ini sudah dibagi 3, ini sudah dibagi 2, berarti kita harus cari pola yang belum. Kan 4, 3, 2 ya. 3 sudah, 2 sudah, berarti 4 yang belum. Yang mana bangun datar atau gambar yang terbagi menjadi 4 bagian? Budak iya. Jawabannya betul. Ya. Ya, karena untuk yang mana? Untuk yang A ini hanya 3 bagian, betul ya? A hanya 3 bagian. Yang B juga sama, hanya 3 bagian. Yang C Karena siapa ya? 3 juga. Yang E Siap 3 Pak. 3 Pak. betul ya. Semuanya hanya dibagi 3. Yang kita cari adalah yang dibagi 4. Betul ya. Polanya sudah dapat, yaitu bangun datar tersebut dibagi menjadi berapa bagian, cari bagian yang belum ada. Oke, bisa dipahami ya? Kita lanjut. Berapa jumlah kubus kecil pada bangun tersebut? Berarti kita harus menghitung semua kubus yang ada pada bangun tersebut. Ada berapa undakan atau ada berapa tingkat kubus tersebut? Ada yang bisa ke bayar? 35, Bapak. Berapa? 35, Pak. 35, Pak. 35. Ya, jadi ada berapa stage di situ? Ada 2 atau 3 tingkat? 3, Pak. 3 ya. Ini yang keduanya misalkan di sini kita pisahkan, ini yang tingkat paling atasnya ini kita pisahkan. Ya, berarti yang paling bawah kita tinggal hitung aja gitu ya, ada berapa. Yang bawah jelas ya, di sini 1, 2, 3, 4, Orang sama nama seri deh. ya kan? Berarti ke bawah juga sama. Ini Bahaya, dihitung berarti lucu. 5 dikali berapa? 1 5 baris kali. 1, baris kedua, baris ketiga, baris keempat, baris kelima. Berarti 5 kali 5 kubus ya. Bapak. Jawabannya B, Pak. 25 kubus. Yang tingkat kedua 1, 2, 3. Ada 1, 3 2, kali 3. 3. Berarti
9 ya, 8 ada 9 dan ini hanya satu kubu ya. Berarti jumlahnya 25 di bawah, atasnya ada 9, paling atas ada betul. Jumlahnya 30. Mantap. Paham ya? Jawabannya. I2 tilu 45. Bisa ya? Oke, next lanjut. I2 tilu 45 100. I2 tilu 9. salapan 110. Ini apa? Masih puzzle ya? Menghubungkan gambar-gambar yang terpisah-pisah. Nomor berapa dulu nih kira-kira? Siapa nomor 6? Nomor 6. Nomor 6 dulu. Yuk, ayo. Nomor 6. Bu anu tulis. Lanjut nomor 4 Pak. 4 Pak. 4. Gimana tuh? Jawabannya C, Pak. C. Bisa 64 itu bisa B, C, bisa E ya. Lanjut. Setelah 4 nomor berapa? 4 2 Pak. 2. Sarapan di mana? 7. Mau sarapan di mana? Ayo, mengikuti apa, Bang? 7 Pak. 7 Pak, 7. 7. 7. 7 mau. 7 Pak. Oke. 7. Nyambung ya. Oke. Berikutnya. 3. 3. 3 1. 1. 1. Yo 5 Pak. Nah, 5 Pak. Terakhir 5 ya. Oke. Jadi jawabannya E Pak. Sip. Jawabannya yang E. 6, 4, 2, 7, 3, 1, 5 ya. Sip. Mau Abi? Nah, pancirnya gantung gua. Lanjut. Nah, ini jelas juga instruksinya ya. Pilihlah satu gambar dari hasil pencerminan dari gambar berikut. Langsung. Yang mana jawabannya? A, B, C, D, atau E? B, Pak. B, Pak. B yo B, yo B, yo B, Pak, B. B, Pak. B, Jadi Pak. dia berarti naga di dia, iya di tengah ya. B Jelas ya, nampak jelas di B. sini cerminnya Jelas. di sebelah kanan, ini cerminnya. Kalau yang A dia tidak nyambung karena bagian depannya yang di sini salah. Yang B betul ya, ada dua Sesuai. pola di depan, terus kemudian batang yang pendek dan batang yang paling panjang, gitu ya. Ilustrasi seperti itu. Kalau yang C jelas salah karena di sini yang panjang dulu, harusnya pendek dulu. Ini juga depannya salah, ya. Harusnya ada dua persegi. Ini betul, tetapi di sininya kebalik ya, harusnya di bawah. Di belakangnya bukan di atas. Sip. Gampang. Ya. Figura gampang ya. Siapa gampang? Oke. Baik, lanjut. Masih nyambung dengan yang kubus tadi. Berapa jumlah kubus kecil pada bangun tersebut? Hiji 2 tilu 4 5 genap 7 8 9 10 11 12 13 14 Ada berapa 15. tumpuk? Bisa dibilang ada 3 tumpuk ya. 1 2 3 Tumpukan yang 1 2 pertama 3 yang 16, ini, Pak. tumpukan 1 yang 2 3 kedua 1 yang 2 ini, 3 6 tumpukan yang ketiga yang ini. 7 tumpukan 8 pertama ada 9 berapa 10 nih? 11 Sini. 12 13 14 15. Oh hiji 2 tilu hiji 2 tilu hiji 2 16 Pak. 16 Pak. 16. 11 ya. 1 2 3 1 2 3 4. 1 2 Nah, di sini itu 3 kan di sampingnya ada kubus kelima, 6. di bawahnya berarti ada berapa? Ada 2 ya. 3 Berarti di 6 langit yang paling belakang ada 12 7. 13 Kemudian di 14 lapis yang 15 kedua, 16 cuy, 1, 2, 3 dan di sebelah sananya ada 2. Berarti 5. Dan yang terakhir bagian depan ada jelas kelihatan ya. 1, 2, 3, 4. Berarti 7 tambah 5 ditambah 4. Berapa? 16. Tambah 4, 6. 16 Pak. Oke, sip. Start. Lancar ya, bagian ini lancar semua ya. Mudah-mudahan berikutnya juga semakin lancar. Next. Berikutnya. Nah, banyak. Silakan dihitung dulu. Ji Berapa? 2 tilu 4 5 genep 7 8 Ji 2 tilu 4
8 Ji 2 tilu 4 8 kali 4 tilu 2 tilu 4 tilu 5 tilu genap tilu 7 Kalian menghitungnya per layer boleh gitu ya. Per layer misalkan tilu 2 layer ketiga ada layer ke terus layer ke-1, layer kedua, Ji 2 tilu 4 lapisan keempat gitu ya. Atau bisa 4 per baris kali atau tilu kalau misalkan 12 ini berapa gitu ya. Yang di sini tilu dari 2 sini ke sini berapa boleh ya. tilu 2 4 opat Sampai berapa nih? 4 5 4 genap 4 7 4 8 4 9 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70. Aduh, bingung. Astagfirullah. Nih nanti hiji 2 tilu, hiji 2 tilu. Ada yang sudah dapat? Jawabannya berapa? 8 Pak. 90 Pak. 84 90. Ada 2 jawaban. Kita cek ya. Ya Pak. Mau per lapis atau mau per baris? Berlapis. Dari belakang ke depan gitu ya. Dari belakang ke depan gitu ya. Boleh. Oke. Di lapis yang paling belakang ini jumlah kubusnya utuh ya. Di lapis keempat ini yang paling belakang ini dia Hiji 2 tilu lengkap. 4 Jadi 5 kita genap tinggal 3 ngalikan 8 aja 1 2 3 4 ya, ke bawahnya ada 4 berarti ke sananya ada 8 kolom. 2 Berarti 8 kali hiji 4. 2 tilu Berapa 8 kali 4? tilu kali 4 12 32 Pak. Oke. Sekarang di baris di lapis yang berikutnya yang lebih depannya lagi 2 kali 4 ini ada berapa? Yang lengkap itu ya, yang lengkap itu 8 kita hapus hiji dulu. 2 tilu. Oke. Nah, Dan ion 2 kali 4 lapis kedua ini kan 1 ya. 8 Kemudian lapis yang berikutnya ini dan ini ya. Kemudian hiji 2 ini tilu ini, kemudian ini dan ini 2 ya. Bisa dihitung nggak? Ya. Yang bagian ini hiji cuma ada 2, satu kubus. hiji 2 tilu Yang bagian ini berarti kalau dihitung ke bawah Hiji kan ada 4 ya, berarti ini 4. hiji 2 Ini tilu ke bawah 5. juga ada 4. Ini ke bawah juga ada 4. Di sini ini 1. Ini juga 1. Hiji Yang 2, ini lima. sama-sama 4. Yang ini juga 4. Ya. Jadi di lapis kedua tinggal kita hitung 1 tambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 1 tambah 1 tambah 4 tambah 4. Atau 4-nya ada 5 berarti 20. 20 ditambah bawahnya 1. 2 3. Berarti 23 ya. Kebayang? 9 10 11 12 Ya, Pak. 1 5 Oke. 2 Sekarang yang lapis depannya lagi 1. Yang ini juga ada 4 lagi. Yang ini juga ada 4 lagi. Nah, yang sebelah sini 9 enggak 10 11 12 4. Kurang 1. Berarti ini 3 ya. 3 Pak. Ini 1. 1 Ini 1. Nah, yang ini berapa? 2. 2 Pak. Yang ini kembali 3. 3. 5 6 1 7 tambah 4 tambah 4 9 tambah 2 tambah 3 12 9 tambah 2 14 tambah 2 16 tambah 3 9. 19. Terakhir yang barisan paling depan, yang ini 7 4 ini jelas 2 ya, tambah 5 ini jelas 3 ya, Ya. ini nggak ada, di sini nggak ada, di sini nggak ada. Nah ini jelas 2, ini jelas 3. di 2 Berarti 5 2 tambah 3 10 Pak. 9 Yuk kita jumlahkan sama-sama. Berapa? 2 tambah 3 5 tambah 9 14. 8 11 9 naik 7 1 9 tambah 5 3 4 9 7 14 8. 8. Ya, berarti jawaban tepat adalah 84 Pak. asik asal ada yang masih belum paham? Kayaknya Pak. Ya,
izin silakan. untuk Ada yang mau nanya barusan? Ranggi mau nanya? Enggak. apa itu izin moto itunya caranya Oh Pak? ya, SS boleh Pak. Silakan kalau mau di SS dulu. Sudah, kita lanjut. Siap, sudah Pak. Kasih Pak. Nah, ini sebetulnya bisa masuk ke figural, bisa masuk ke analisa ya. Saya masukkan di figural aja karena di situ ada dominan pola gambarnya ya. Di sini kita harus mencari hubungan antara bangun datar ini sesuai dengan yang diminta persyaratan itu. Ya. Angka berapa yang menunjukkan seorang siswa SPN yang berprestasi X, ya, serta aktif dalam SPN X, organisasi? yang berprestasi serta aktif dalam organisasi? 3 Pak. Yang berprestasi itu di bangun apa? Berprestasi berarti di Segi, Pak. segitiga ya. Segitiga Pak. Angka Oke, berapa yang gitu. menunjukkan Tiga, seorang Pak. SPN Tiga, X Pak. berprestasi Tiga. serta Jawabannya aktif tiga, dalam Pak. organisasi? Nah, berarti kita mencari irisan antara yang segitiga dengan persegi ya. Irisannya di mana? 3. Tiga, Pak. Ya. Ada yang masih mau nanya? Kenapa 3? Silakan tanya aja langsung, jangan sungkan. Kalau masih bingung, nggak ada. Tiga benar dia tidak Oke, aman ya. Bentar. Next, berikutnya. Kalau begini bagaimana? Angka berapa yang menunjukkan seorang siswa SPN yang aktif dalam kegiatan organisasi namun tidak mahir berbahasa asing? 4, Pak. 4. Ada yang lain? Tidak mahir berbahasa asing. Oh 2 gitu ya? 4, Pak. 4. 4. Siap 4 Pak. Aktif berorganisasi. Siap Pak. Izin Seorang 3. siswa SPN X Izin 3, Pak. 3 dapat. Oke, kita perhatikan. Kita lihat bersama-sama. Angka berapa yang menunjukkan seorang siswa SPNX yang aktif dalam kegiatan organisasi, Aktif kumpul. namun dia tidak mahir berbahasa asing? Ya, jadi dia itu aktif organisasi, berarti yang mana? 3 Pak. Yang kotak. Pak. Yang kotak. Gitu ya. Tapi dia tidak mahir Kunci berbahasa 3, asing. 5, 4. Tetapi dia tidak masuk di dalam persegi panjang ini. Panjang ini. Ya. Jadi Ada dalam persegi tapi tidak masuk dalam persegi panjang. Nomor berapa? 3 dan 4. 3, Pak. Tapi di soal ditanya karena aktif Bisa 4, kumpul bisa 3. tadi Ya, dicantumkan. jawabannya tadi ada yang 4, ada yang 3. 5 jangan. Dicantumkan. Justru kalau 5 dia adalah gabungan dari keduanya. Jadi selain aktif berorganisasi dia juga mahir bahasa asing. Ya, berarti kita cari yang ada di persegi tetapi di luar persegi panjang. Ya, kalau 5 itu masih berada di dalam persegi panjang. Ya, persegi yang ini, ya, sorry, saya bikin ini aja. Ini kan. Barangkali ada yang bingung. Nah, ini kan yang mahir bahasa asing. Kemudian yang ini adalah aktif berorganisasi. Gitu kan ya. Nah, yang terkena kedua-duanya di nomor 5 ya, di nomor 5. Nomor 5 ini dia adalah organisasinya iya gitu ya. Kemudian bahasa asingnya juga iya. Berarti yang ditanya itu adalah yang berada di dalam kotak ya, yang aktif berorganisasi tetapi dia tidak bisa berbahasa Inggris. Berarti bisa ada di luar 5, berarti bisa 3, bisa 4 karena 3 dan 4 masih termasuk dalam persegi gitu ya. Nah, di situ kenapa yang 4 kenapa bukan yang 3? Kenapa harus yang 4? Atau sebaliknya, kenapa yang 4 bukan yang 3? Kalau kita pilih 3 gitu ya. 3 itu ada di dalam segitiga. Segitiga berarti harus melibatkan yang berprestasi. Nah, di sini di soal ini tidak melibatkan orang yang berprestasi, betul nggak? Kalau pertanyaannya itu adalah
aktif berorganisasi, tidak mahir bahasa asing, tetapi dia berprestasi, baru pilihnya nomor 3. Ya, di sini prestasi tidak disebutkan, berarti kita harus mencari yang betul-betul hanya organisasi saja dan tidak mahir bahasa asing. Ya, berarti lebih tepat nomor berapa, Dok? C, Pak. Nomor 4. Nomor 4, Pak. Oke ya. Bagi yang tadi jauh nomor 3 bisa dipahami ya. Siapa? Jadi ini pengantar untuk analisa dan pengantar nanti untuk verbal juga, karena kita dituntut untuk memahami maksud kalimat gitu ya. Kadang-kadang maksud yang diinginkan di soal belum tentu apa yang kita pahami. Jadi harus betul-betul dipahami ya. Maksud soalnya mensyaratkan apa? Kalau misalkan 3 ada syarat prestasi, di sini tidak disebutkan ya jangan. Ya betul-betul si syaratnya tertutup, tidak terbuka. Ya, oke. Sesuai dengan soal tadi. Bisa dipahami ya? Siap, bisa, Pak. Berikutnya, oke, silakan. Bruno memiliki kemampuan berbahasa asing secara aktif. Maka angka Bruno menunjukkan memiliki deskripsi kemampuan berbahasa tentang- asing secara aktif. Nomor Nomor 7, Pak. Nomor 7, Pak. Nomor 7, Pak. 7, Pak. 7, Pak. 7. Soalnya 7. Bruno Setuju, tidak Pak. termasuk siswa Bruno bahasa asingnya di sini. Pak. Apalagi syaratnya? Amun genap. Maka angka mana yang menunjukkan deskripsi tentang Bruno? 7. 7, Pak. 7, Pak. Kenapa nomor 7, 7? Pak. Karena Bruno bukan siswa Karena SPM. bukan Oh, siswa betul SPM, Pak. sekali. Karena dia di soal ini tidak disebutkan tidak disebutkan si Bruno itu siswa SPN atau bukan gitu ya. Sementara orang yang termasuk pada siswa SPN itu harus berada dalam lingkaran. Sementara si Bruno tidak disebutkan di soal siswa SPN. Jadi yang 1 sampai 6 ya. 1 sampai 6 itu adalah siswa SPN dengan karakteristik yang dimaksud, berprestasi, aktif berorganisasi, sekaligus mahir ya. 1 sampai 6 dia adalah siswa SPN. Sementara nomor 7 dia adalah Itu mah belum buana murmurun. ya. Dia Juara di luar kalau SPN. mun juara mah mun teu juara wah. Jadi Persis jawabannya winning itu sedih. Loba Pak, 7 ya. tolong itu Pak, yang itu Pak di mute aja Pak. Ya sudah di-mute tapi nyala lagi. Ini kepijit kayaknya dia tuh. Halo, Egi Pratama yang di Tasik itu error atau apa? Mute unmute terus. Lo main mana? Ini ada bahasa real. Halo, saudara Egi. Anjing naon ieu aing. Oke, sudah ya. Tadi kayaknya mungkin ke pijit-pijit itunya. Gak berhenti-berhenti on off mic-nya. Oke, bisa dipahami ya untuk nomor 15? Ya, Pak. Oke, lanjut. Apakah masih ada soal figural? Oke, ya. Jadi tadi perkenalan figural sudah selesai 15 soal. Sebelumnya logika ada 13 soal. Sekarang kita masuk ke bagian verbal ya. Mulai kita belajar tata bahasa ya.